Awalnya mau cari uang buat nikah. Alhasil, uang nikah malah habis. Salah semua tua bangka itu. Bilangnya kalau warisi toko ini, pasti bisa kaya dan nikah. Mana ada kemakmurannya? Damn. Uang nikah 500.000 kapan bisa terkumpul? Waktunya tiba. Makan. Makan melulu. Nanti kimasak. Dasar kaki nakal. Lagi maling sosis ya? Aku. Tianjaizi. Dia benar-benar kaisar. Kejatuhan King Bi, pukulan berat bagi kaisar. Entah apakah kami, membuka ingatannya secara paksa, akan membuat marah dia. Tak ada cara lain. Kini Jue Tian jatuh. Semua sekte kacau balau. Jika kaisar tidak muncul, dunia jadi neraka. Barang di toko ini, peninggalan kaisar sebelum menyegel ingatannya. Semoga ini bisa mengingatkannya kembali. Rubah Castle. Mau lari kemana? Lebih baik jangan. No, saya. Biarkan kami ambil darahmu. Ambil daging untuk eliksir. Tulangmu untuk senjata. CIH. Taoist Bao Hidang ini. Bilang diri orang suci. Tapi kau kolusi dengan Yao. Jalan kebenaran, jika Jiwaitian runtuh, Yao jadi penguasa masa depan. Kami, ini revolusi dini. Kuras darahnya. Ubah jadi budak perempuan, untuk kuhibur. Apakah aku akan jatuh hari ini? Lulu Shen. Pelanggan datang. Minggir. Lalu bohong lagi. Kok ada rubah lagi? Kalau begini terus, toko kejari penampungan hewan liar. Ini mana? Lepaskan pria bau. Jangan gerak, Cubular obat. Kenapa? Kekuatannya tak terbendung. Apa obat dewa ini? Aku benar-benar sembuh. Sementara tinggal di sini saja. Apa-apaan ini? Aku Reba Sembilan Iker, makhluk termulia di dunia. 3 alam berusaha mencariku, bahkan sampai menumpahkan darah. Dia berani menggirang ke dalam kandang anjing. Aku kembali ke wujud manusia. Kultivasiku juga meningkat. Segel Tau. Di kandang besi kecil ini, kenapa ada segel Tau? Pemilik toko itu siapa sebenarnya? Swollen, kenapa kamu datang? Aku datang untuk Inspeksi. Apa yang mau diperiksa di sini? Cuma barang palsu murahan dan hewan-hewan terlantar. Siapa tahu, jangan-jangan kamu menyimpan wanita simpanan. Kalau paneda, pasti Silaman rubah. Ayo, aku tunjukkan rubah yang kuselamatkan tadi. Lihat, ini rubah yang kuselamatkan. Cantik kan? Hai. Bukan, dari mana kamu muncul? Dia siapa? Siluman rubah. Kinan dasar kap, benar-benar menyimpan siluman rubah. Bukan, kamu, dasar asilisik, mau bunuh aku ya? Swollen, dengar penjelasanku, ini bukan seperti yang kamu pikir, aku sama sekali tidak kenal dia. Aku tidak mau dengar, jangan ikut aku.
Kubilang jangan ikut, benar-benar tidak ikut? Sekarang tidak bisa membuktikan diri. Kamu siapa sebenarnya, dari mana datangnya, dan bagaimana bisa masuk? Kenapa mau merayuku? Kubrai tahu, aku tidak tergoda. Dia bisa mengabaikan sihir rayuku. Tidak mau bicara? Akan kupukul kalau tidak bicara. Ampun Tuan Muda. Aku Reba Kessel tadi. Apa ini? Masih pura-pura? Baik, akan kupanggil polisi. Polisi? Cekat ya. Kalau takut, jujur saja. Kakak, bukakan pintunya dulu. Benar-benar akan kupukul. Jangan pukul aku. Aku hanya, lihat Reba Kessel itu laku, ingin membuka kandang dan elus. Tapi dia kabur. Malah aku yang terkerang. Lihatlah aku. Apa aku terlihat bodoh? Beneran. Kalau tidak percaya, tanya saja pada burung beo itu. Solomon Reba. Sial, ketahuan. Dasar Asilisik. Tidak bisa berhenti bohongnya? Dia Solomon Rubah. Kenapa tidak bilang jadi burung dewa? Dia tidak percaya. Apa dia benar-benar manusia biasa? Tidak mungkin. Obat spiritual yang dia berikan tadi langsung menyembuhkanku. Belum lagi kekuatannya membuatku tak bisa melawan. Sebenarnya siapa dia ini? Begini saja, aku telepon pacarku untuk datang. Kamu jelaskan langsung padanya. Kalau tidak bisa menjelaskan, jangan harap bisa keluar. Kenapa tidak diangkat? Lepaskan dulu aku. Aku antarmu cari kakakmu. Jelaskan sampai jelas. Sebenarnya bisa saja sih. Aku. Benar-benar manusia biasa. Kamu ngapain sih? Nggak percaya ya? Aku kansai kamu lagi. Mau kunci aku di kandang anjing? Seumur hidupku, belum pernah diperlakukan begini. Dizalimi cultivator bajingan. Tapi manusia kotor seperti kamu, berani menendasku? Tunggu hukumanku. Telan, binatang penelan langit. Binatang apa lagi itu? Jangan pura-pura. Cepat ikut aku. Zoo, Phoenix Merah. Ini. Apa ini legenda? Kitab Sisi Wuzong, Sutra 6 Jalan. Ini. Apa ini berarti? Relik Sembilan Kelahiran? Tempat apa ini sebenarnya? Jangan injak kepalaku. Suan Yu. Kamu ngapain sih? Mau nipu ya? Kuingatkan, tokoku ada CCTV. Ini, dia pasti bukan orang biasa, tampak biasa saja, tapi dijaga makhluk suci. Pasti reinkarnasi tokoh penting. Aku Dijkjar Cultivator Busuk. Bersembunyi di sini, cukup tepat juga. Pas, aku bisa jelaskan ke kakakmu. TAPI, aku punya satu syarat. Berani-beraninya mau ngasih syarat. Tolonglah. Katakan, Sira APA? Bisa aku kerja di tempatmu? Apa nih? Aku pekerja keras. Aku bisa lakukan apapun. Kamu sudah merusak rencanaku. Mau cari untung dariku? Jangan harap. Uangnya aku yang bayar. Asal kamu, izinkan aku kerja di sini. Tunggu dulu. Biar aku pikirkan. Maksudmu, kamu bayar untuk kerja di sini? Ya, aku punya uang, banyak sekali. Apa dia orang bodoh? Mana ada yang bayar untuk kerja? Sebenarnya, bisa saja. Tapi tarifku tinggi. Berapa? 5.000 per bulan. Apa keterlaluannya? 5 juta? Lumayan murah. Apa aku minta terlalu banyak? Nggak banyak kok. Aku buru-buru keluar rumah. Lupa bawa uang. Harusnya aku nggak percaya.
Bayar DP dulu ya? Kau serius? Jenggen-jenggen kurang banyak? Udah deal ya, jangan ada yang ingkar. Nggak akan ingkar. Bongkah emas ini, minimal nilai 500 juta, akhirnya dapat mas kawin. Jangan masuk dulu. Tunggu jelasan. Masuk kalau dipanggil. Siap, bos. Berani sekali kau datang. Pas banget datang. Lihat barang di kamar ini. Wajah, abang apar, ada APA ini? Kau mau dinikahkan? Dasarku, masih belum ngerti? Semua ini, mas kawin buat Suelan. Mas kawin. Siapa yang kasih? Wah, ini si miskinnya, berani-beraninya datang. Karena kamu sudah datang, aku tak akan sembunyikan lagi. Aku sudah terima mas kawin dari Wang. Sudah janji menikahkan Suelan dengan putra keluarga Wang. Bukankah ibu bilang, kalau siapkan 500.000, ibu akan kawinkan Suelan denganku? 500.000, kamu bisa menyiapkannya? Toko antik lusuhmu itu, sepi pengunjung dari pagi. Kelihatannya kap, 50.000 pun tak punya. Ada. Aku punya. Ini asli, bongkahan emas sebesar ini. Paling tidak bernilai ratusan ribu. Sudah kuperiksakan. Nilainya minimal 500.000. Bu, kan sudah bilang, kalau siapkan 500.000, ibu akan kawinkan Suelan. Benar saya bilang begitu. Tapi sekarang saya mundur. Kenapa? Wang Xiao tertarik padanya. Buka lebar-lebar matamu. Mas kawin ini saja, bernilai puluhan juta. Apalagi status Wang. Menurutmu, bisa apa kamu dibanding dia? Tahu siapa Wang ya? Keturunan suku besar Xia, putra sulung keluarga Wang, Helen Kepala Keluarga Wang. Singkatnya, seumur hidupmu, tak akan bisa menyamainya. Benar. Bongkahan emas ini, anggap saja ini, ganti rugi waktumu, menghambat masa muda putriku. Pergi sana. Keluarga besar apaan? Berani rebut istri dewa? Cari mati ya? Tidak. Aku harus temui dia. Suelan tak akan setuju. Dia pasti setuju. Tidak, aku menolak. Siapa suruh kamu keluar? Bu, aku dan Qin An saling mencintai. Jangan senaknya memutuskan. Jangan bodoh Suelan. Cinta bisa dimakan? Sulang, kamu harus pikirkan, keluarga kita. Kalau kawin dengan Wang Xiao, aku bisa beli mobil dan rumah. Kamu dan kita semua akan hidup berkecukupan. Kalau nikah si miskin ini, kita semua akan jadi beban si miskin. Qin An akan berusaha. Ya, aku akan berusaha. Bu, percayalah padaku. Akan kubuat Suelan hidup bahagia. Berusaha tak ada gunanya. Leluhur mereka, kumpulkan kekayaan, dengan sekedar berusaha, bisa menyaingi? Aku tetap mau bersama Qin An. Baik, ku beri kesempatan. 3 hari, dalam 3 hari, kalau bisa siapkan 5 juta, akan kuizinkan pernikahanmu dengan Suelan. APA? Bu, 5 juta keterlaluan, Chinen. Baik, aku terima. Ini janjimu sendiri. Kalau dalam 3 hari tak ada uang, jangan harap lihat Suelan lagi. Qin An, kamu gila. Mana mungkin kamu punya 5 juta. Suelan, tenang, akan kucarikan cara. Mencari cara? Jangan-jangan itu, si rubah itu? Qin An, kamu ini, selama ini kamu jaga barang palsu, tapi bisa dapat emas. Ternyata dikasih, si rubah itu, kamu mengecewakan. Bukan begitu maksud, swear, salah paham. Dia akan jelaskan. Bos, sudah lama menunggu. Qin An, keterlaluan kah? Ini penjelasanmu untukku? Suelan, dengarkan dulu. Aku. Jangan pernah temui aku lagi. Suelan, aku. Bos dan Nyonya Bos, jangan-jangan marah nih? Menurutmu? Aku kan tidak bilang apa-apa. Kau sengaja mau membunuhku? Kau pecat. Gampang saja mau memecatku. Rubah Jalan, kali ini kau tak bisa kabur.
Nona benar ada di sini? Kakek kasih alamat ini. Sudah, masuk dulu saja. Kau teriak apa sih? Beijing Gan. Masuk tanpa ketuk pintu, sopan-sopan dikitlah. Siapa ganti baju di toko? Ini tokoku, aku bebas berbuat apa saja. Pyuken. Kau siapa sih? Aku. Aku mau memperbaiki sesuatu. Oh, tamu ternyata. Silakan masuk, aku bisa memperbaiki apapun. Mau perbaiki keran air, atau balam lampu? Bohlam ini sangat terang. Orang ini kelihatan sangat mesum, masih muda sekat, hadak seperti Ali Pedang. Jangan-jangan aku salah tempat? Tenang saja. Kalau tidak bisa diperbaiki, gratis. Sudah tidak ada waktu. Kakek sedang menunggu pedangnya. Terpaksa dicoba saja. Ayo perbaiki di sana. Apa ini? Bisa diperbaiki? Bisa sih bisa. TAPI agak mahal. Berapa? Pekerjaan ini perlu setengah hari. Biaya jasa. Minimal arbeit. Kalau kurang, aku ogah. Berapa? Bagaimana kalau 150? 3 jam terlalu singkat, aku pasti rugi. 15 miliar? Hila, tukang tipu. Bisa saja, TAPI. Sekarang aku tidak punya uang sebanyak itu. Bisa. Bayar tempo? Lihat gaya berpakaian. 150 saja tidak ada? How? Ini giok naga keluarga Chu, simbol keluarga kami. Aku jamin dengan ini, pasti akan kucarikan uangnya. Boleh? Baiklah, baiklah. Lajapila sedang tidak sibuk. Barang ini masih layak diperbaiki? Palu ini, jangan-jangan ini, palu Thor legendaris? Tidak mungkin. Ini. Wah ini bukan salahku. Aku. Benar-benar, palu Thor pusaka kuno. Kalau ada senjata sakti ini, masih pakai pedang patah ini? Jangan coba tipu aku, paling, aku ganti yang baru. Pilih saja yang mana. Ini. Pedang Shenyuan, pedang naga turban, pedang Itian, pedang pembantai dewa, pedang pembasmi iblis. Ini, semuanya pedang pusaka langka. Pedang sakti apaan? Ini cuma besi tua dari pengepul rongsokan. Tapi dibanding pedang jelekmu ini, bisa dibilang sakti. Satu saja dari pedang ini bisa menimbulkan kekacauan 3 dunia. Dia bilang ini besi tua? Mau atau tidak sih? Beneran boleh gini? Aku menukar pedang dengan pedang legendaris? Ini masuk akal? NIH, kalau nggak mau ya udah. Mau. Aku mau. Aku mau yang ini, pedang Shenyuan. Suanyuan apaan sih? Nama-namain aja, ambil sana. Senjata sakti begini, mengangkat saja susah. Dia bisa lempar sembarangan. Dia ini siapa sebenarnya? Bisa punya kekuatan. Si Pat ini? Kalau kamu nggak suka ya udah, aku ganti uang aja. Giokmu belum diambil. Sudahlah. Mungkin ini cuma barang murahan. Penjahat datang. Penjahat apaan? Di sana. Berdiri. Jonggong lari. Bos, tolong saya. Ada yang mau melecehkan.
Kurasa ingin melecehkan. Yang mengincar aku kau, kan? Bos, lihat. Larilah. Akan kulihat kemana kau lari. Bos, aku takut. Benar-benar bajingan. Jangan dekat. Berdirilah di belakangku. Aku akan lindungi kau. Xiao, situasinya aneh. Rubah siluman ini sengaja. Memensing kita kusini. Berdasarkan kilisikan, rubah 9 ekor ini pasti tidak mencari mati. Apakah kekuatan orang ini miliki Yaku? Aku tak rasakan auranya. Kekuatannya mungkin di atas tahap Dasheng. Apa? Tahap Dasheng. Aku peringatkan kau. Jangan macam-macam. Kalau tidak, aku tidak segan lagi. Saudara ini, dari sekte mana guru Anda? Kalian brengsek ini, bicara sok sastra. Bawa banyak properti. Syuting film ya? Senior Berkanda, kami ditugaskan pemimpin sekte untuk menangkap rubah siluman ini. Monseigneur, beri muka pada Taifuzo. Nanti pasti kami akan beri dia. Hei dia, terima kasih. Apa orang-orang ini, sinting semua? Pas, mereka orang gila. Mau melecehkanku, bahkan mau jual aku. APA, keterlaluan. Tenang. Akan kuhabisi mereka. Seigneur, sejak dulu kala, manusia dan siluman, c'est la lue bermusuan. Kau te rentrangan l'un d'un siluman. Ini tidak pantas. Dia rubah siluman, benar. Tapi kalian banyak pria, keroyokan satu wanita. Dasar penjahat. Kalau berani, hadapi aku. Ini yang legendaris, kapak pembelah langit. Kapak pembelah langit. Adakah ini? Kapak pangu membelah langit? Sungguh kapak pembelah langit? Xiao, dengan senjata legendaris ini, kita tak mungkin menang. Main-dur, panggil leluhur keluar. Main-dur. Hah? Sudah pergi? Aku belum sempat aktif. Bos, hebat sekali. Tentu saja. Bukan. Bukankah aku memecatmu? Aku datang untuk membawa uang untukmu. 5 juta tak kurang seset. 5 juta. Aduh. Bagus. Akhirnya bisa menikahi Suelan. Tunggu. Kau memberiku banyak. Kau. Jangan-jangan kau mau kerja di sini selamanya? Bos, kenapa? Tidak mau ya? Mana ada rejeki semudah ini? Sudahlah. Suelan lebih penting. Kekek. Han sudahkah kau perbaiki pedangnya? Kekek, pedangnya belum diperbaiki. Apakah tekong pedangnya sudah tiada? Kakek, meski pedangnya belum selesai. TAPI. Pemilik toko itu memberi sebilah pedang pusaka lain. Pedang apa yang bisa menyaingi pusaka keluarga Chu? Honor, apakah salah alamat? Kena tibu orang. Kakek, dengarkan penjelasanku. Pedang kuno keluarga Chu wears in 1,000 time. Telah membasmi ribuan iblis. Ini adalah senjata sakti kelas atas. Pasti kau ditipu orang. Aku. Berkelahi dengan pusaka keluarga Chu. Akan kuhancurkan tokonya. Hinggu. Kekek. Bagaimana kalau? Kakek lihat dulu ini. Pedang Shinyuan. Ini. Benar-benar pedang dewa. Pedang Shinyuan. Kakek, pedang ini lebih baik dari pusaka kita. Bagus. Ini beda kelasnya. Ini adalah pedang legendaris. Senjata Kaisar Agung. Honor, di mana orang yang memberimu pedang ini? Di lokasi yang kakek sebutkan. Toko antik-antik. Salah alamat. APA. Yang ku sebut toko antik pingat. Ini. Tunggu. Honor, kau harus lakukan apapun untuk mengambil hati pemilik toko ini. Bahkan dengan warisan 1000 tahun keluarga Chu, aku rela mengorbankannya. Aku mengerti, kakek. Aku segera pergi. Nona,
Keluarga Wang mengirim undangan. Putra Wang menikah hari ini. Menggendangmu. Keluarga Wang tak layak mengundangku. Tak haraku sebab, kirim saja hadiah seadanya. Baik. Kau mau apa? Kakak, aku carry Swollen. Kesuilan. Mulai hari ini, jangan datang lagi. APA. Kenapa? Karena mulai besok, Swelan jadi nyonya muda kelompok Wang. Nyonya muda maksudnya APA? Bodoh, masih tak mengerti? Swelan akan menikah. Sudah, buang waktu dengannya. Ibu masih nunggu di grup Shengtian. Setelah hari ini, kita jadi bagian high class. Bicara dengan sampah masyarakat. Cuma turunkan level kita. Ayo pergi. Tidak bisa. Aku tidak setuju. Guru, hari ini ulang tahun kematian adikku. Izinkan aku ziarah ke bawah. Balas dendam untuk adikku. Dalam perjalananmu ini, kau akan dapat bantuan orang penting. Manfaatkan kesempatan ini. Baik, Guru. Sudah setahun, adik, kau mati terhina di keluarga Wang. Hari ini kakak akan balas dendam. Itu menantu baru keluarga Wang. Cantik sekali wajahnya. Katanya Tuan Wang sudah bunuh 8 istri. Ini yang ke-9-nya? Bawa sial. Kurasa tidak sesederhana itu. Kudengar Tuan Wang itu, sadis yang sudah terkenal. Istri-istri sebelumnya tewas disiksa. Ani, tak ada yang berani Rusi? Urus, sejak keluarga Wang menjilat keluarga langsung melambung tinggi, katanya. Baru saja dapat proyek, senilai 10 miliar. Tuan Wang sedang senang, sampai pilih istri ke-9. Sia-sia saja. Kira-kira tahan berapa hari? Aku taruhan 10 hari. 2 minggu. Tak sampai 3 hari. Sadis sekali, sungguh malang nasibnya. Shualon lihat tidak? Ini baru tempat layak untuk kita. Mulai sekarang, kita jadi orang penting. Bu, aku tak mau nikah dengan Wang Zhenpei. If you tak dengas cerita orang, dia itu maniak. Sudah 8 istri tewas. Ibu dorong aku ke neraka? Itu cuma rumor. Ibu sudah minta ramal. Rezekimu besar, nikah dengannya aman. Tidak. Aku tak mau. Aku tunangan Qin An. Sudah, ngapain ingat sampah itu? Iya, Kesuilan. Kau tak tahu berapa wanita ingin jadi istri Tuan Wang. Lajangan kaya raya. Kalau mau, kau saja yang nikah. Kau. Diane. Mana ada Tuan Wang kala dari Chinen? Lihat akara hari ini. Qin An takkan bisa beri ini. Bukan cuma itu. Pengemis seperti dia, masuk sini saja tak mampu. Biar aku masuk. Aku. Chinen. Siapa ini? Tak pernah lihat. Shualon, aku datang. Dasar miskin. Ngapain kau kesini? Swollen. Takkan QBR kau nikah dengan orang lain. Bicara besar sekali ya. Ku tahu ini tempat apa? Tak tahu malu. Kau menguntit kami ya? Sepertinya, ada yang mau rebut wanita Tuan Wang. Tak tahu diri. Tak tahu batas. Tuan Wang cukup gerakkan jari untuk menghancurnya. Wang sampai ini keluar. Jangan ganggu acara Tuan Wang. Jangan sentuh dia. Shualon. Jangan bodoh. Bukankah ibu bilang, kasih waktu 3 hari cari uang, kenapa ibu ingkar janji? Kau ini miskin. Sampah masyarakat. 3 hari saja tak cukup. 3 tahun pan. 30 tahun. 300 tahun pun tak bisa dapat 5 juta. Ibu terlalu merendahkan dia. Menurutku dia sekarang 300.000 saja tak punya. Sepanjang hidupku, baru pertama lihat orang miskin. Uangnya sudah kukumpulkan. Kalau bisa tunjukkan 5 juta, aku Xiao Cheng Feng akan sungkem minta maaf. Siapa bilang tak bisa? Lima juta. Benar-benar nyata. Dapat 5 juta dari mana? Jangan-jangan kamu merampok ban? Sekarang aku bisa menikahi Swelan? Tidak boleh. Kenapa kamu ingkar janji lagi? Apa masalahnya aku yuba keputusan? Anak adiu anak kandangku. Aku berhak tentukan jodohnya. Ibu tak bisa berpikir untuk kebahagiaanku?
Ibu Suelan sedang memikirkanmu. Lihat baik-baik ini tempat makamapie. Simbol status dan kelas sosial. Orang miskin seperti kau, takkan dapatkan kemewahan ini. Benar. Dibanding yang Master Wang, 5 juta itu bukan apa-apa. Satu gerakan Wang langsung puluhan juta. Apalagi dukungan keluarga Chu-nya. Itu lingkaran yang takkan pernah kau sentuh. Aku tak. Hari ini aku bawa Suelan pergi. Siapa berani menghalang? Berani sekali kau. Akhirnya Yang Master Wang datang. Kalau Tuan telat datang, si kampungan ini sudah kabur dengan Suelan. Hei anak muda, kau pikir ini desamu, bisa seenaknya datang, dan pergi semaumu, wanita yang kupilih. Bukan untuk si sepertimu. Nyatanya kau yang merebut. Sekarang malah memutarbalikkan. Kamu ini benar-benar tak punya hati nurani. Kau, apa katamu? Orang bijak tak memaksa. Membantu sesama, nilai luhur bangsa kita, tak kau miliki sama sekali. Kau cari mati. Dari segi status, aku putra sulung grup Wang. Nilai kekayaan miliaran. Dari segi kekuatan, menghancurkanmu. Zemuda membunuh Zemud. Tak usah banyak bicara dengannya. Langsung tendang keluar saja. Qin An, sebaiknya kau minggat. Yang hadir hari ini, Senior Orang penting. You can level me. Keluarga Chu tiba. Nona kami tahu pernikahan Wang. Mengirim hadiah spesial. 100 untayan perhiasan mewah. 100 batong emas. 10 giok kualitas terbaik. Selamat atas pernikahan. Semoga cepat punya momongan. Terima kasih atas hadiahnya. Keluarga Chu sangat menghargai kami. Sampai kirim hadiah. Ternyata kabar itu benar. Kerjasama 10 miliar Chu akan jatuh ke Wang. Terima kasih Nona Chu. Tolong sampaikan pada Nona. Keluarga Wang takkan mengecewakan harapannya. Tuelan, kau lihat? Ini baru pria ideal. Satu proyek bernilai miliaran. Hadiah biasa bernilai fantastis. Benar sekali. Satu perhiasan saja jutaan. Langsung beri 100 biji. Mimpi pun tak berani. Aku juga begitu. Kau lihat sekarang? Ini jurang antara kita. Kamu pikir kamu siapa? Bersan hadir di pesta pernikahanku? Tingkatan, kurasa dia cuma orang miskin kelas rendah. Token ini, kok terlihat familiar? Familiar. Itu lambang keluarga Chu. Orang miskin sepertimu tahu? Paling lihat di TV doang. Keluarga Chu takkan pernah kau raih. Kau sok dekat? Bukan, aku pernah lihat. Kaioku juga ada simbol ini. Boka, kau mengolokku? Ini segel resmi keluarga Chu. Yang punya segel Chu adalah pewaris sah harta pusaka. Jangan bilang kau punya harta pusaka Chu. Kalau dia punya. Aku ganti marga. Aku punya. Kau mau ku bikin mati ketawa? Kau punya harta Chu? Siapa kau ini? Kalau bisa tunjukkan, aku akan menggonggong. Bukan cuma gonggong. Jadi anjingnya pun. Buka matamu lebar-lebar. Ini apa? Giok naga. Giok naga. Ini, tak mungkin. Giok naga, bukan pusaka ketua marga? Jok naga mustahil. Aku saja belum pernah lihat sekretaris Chu. Kau salah. Pasti salah. Vyakuma Oromiska. Mana mungkin punya barang mewah? Kau Merigiku, tak hino pusaka keluarga Chu? Ah, tidak. Tak berani. Yang melihat giok naga, seperti menghadap ketua marga, budak Chu memberi hormat. Tuan Qin, aku salah bicara tadi. Tunggu. Giok naga itu curian. Benar, dia cuma penjajah barang loak. Mana mungkin punya barang mewah? Pasti hasil curi. Benar. Sampah masyarakat seperti dia takkan pernah menyentuh keluarga sekelas Chu. Mana mungkin punya pusaka Chu. Meleng, ini gadai dari seorang wanita. Gadai? Jangan-jangan Nona Chu bawa giok naga ke toko loakmu belanja, lalu menggadaikannya. Giok naga jadi jaminan?
Kok tahu? Kurang lebih begitu. Sekretaris Chu dengar itu, menurutmu mungkin? Harus kita selidiki tuntas. Sampai tuntas, jangan biarkan sampah ini menipu kita. Tuan Wang benar. Ini masalah serius. Akan kulapor ke Nyonya. Chinen, kuremehkan kamu. Berani mencuri barang mahal. Kecari mati. Aku tak mencuri. Kau pencuri, titik. Tanpa. Tangkap dia. Ini. 3 petarung. Penjaga andalan Wang. 3 jagoan andalan Wang. Katanya sudah level puncak. Ilmu Beisai Badan, kibul senjata. Bunuh si brengsek ini. Semudah menginjak semut. Yang Master Wang ini salah paham. Qin An tidak mungkin mencuri. Wanita, membela pria lain di depan mataku. Hukumanmu akan digandakan. Haya dia. Pukul sampai dia mengaku. Aku peringatkan kamu, kalau berani pukul aku laporkan polisi. Lapor polisi? Kau belum dengar reputasiku? Siapa berani halangi keluarga Wang? Setelah kuberikan giok naga itu, keluarga Chu akan memberi hadiah. Nanti bukan kuma dipukul. Bunuh pun tak ada yang berani. Hambat aku. Zerang. Keluarga Wang benar-benar berkuasa. Zayang siapa ini? Ye Huiru, nona besar keluarga Ye. Kenapa dia datang? Bukankah dia latihan di Gunian Qiankun? Aku baru ingat, istri ke-8 yang Master Wang, Ye Xinyuan, adik kandung Ye Huiru. Setahun lalu Ye Xinyuan bunuh diri, karena tak tahan penghinaan. Jangan-jangan dia mau cari masalah dengan yang Master Wang. Datang dengan niat jahat. Kakak turun gunung, kenapa tidak beritahu? Aku bisa jemput. Jangan banyak bicara. How Bunawadaku, Hari Ini Kubalas Daner. Tahan dia. Gila, cewek ini jagoan. Lawan 3 orang sendirian. Seharusnya tidak usah bantu. Kelu agaye. Kusebut kakak hanya demi menghormati keluargamu. Jangan kira aku takut. Meski Nona Yi Ali Chi. Tapi tak bisa lawan 3. Ali Beladiri Tubuh Baha. Benar. Ilmu besi badan tak tertembus. Ye Huiru tak bisa menembus. Tepat waktu. Tangkap dia. Aku mau jadikan istri ke-10. Mimpi. Kukira hebat ternyata. Cuma telur lawan batu. Tak tahu diri. Yang Master Wang dapat 2 rezeki. Xuelon lihat, setiap pengawal yang Master Wang adalah jawara. Tak seperti sampah Qin An, lemah tak berdaya. Dia, bahkan tak layak jaga sepatu. Kamu bisa serang bagian bawah. Hermo, ini titik lemahnya. Tusuk matanya. Cekik lehernya. Nah gitu dong, bertarung saja tidak bisa. Kakak, dia bisa lihat kelemahan kita. Mulia apa? Cuma trik kotor. Dia tak paham bela diri, cuma tebak-tebakan. Bodoh amat, bunuh dulu saja. Aduh, kalian curang. Matiko. Apa? Badan emas pelindung, mungkinkah tubuh langit? Tingkat kesucian raga. Jangan-jangan dia orang suci? Seperti pesan guruku tentang orang penting ini. 3 ahli bela diri, kami kalah. Benar-benar pelatih tubuh yang tak bisa kugoyahkan. Cuma dengan sekali gerakan tangannya, langsung terluka parah. Sangat kuat. Zayang, apa aku tidak salah lihat? Jangan-jangan Ye Huiru sudah mencapai level Master. Bisa hentikan 3 petarung dari jarak jauh. APA, Level Master? Benar, pasti dia yang melindungi Qin An. Dia cuma sampah, mana mungkin mengusir petarung hebat? Aku yang melindunginya, seseorang yang tubuhnya menyatu dengan alam. Perlukah aku melindunginya? Aku pantaskah? Bagaimana mungkin Master? Di dunia ini, orang setingkat Master sangat langka. Dia baru latihan beberapa tahun. Aku tak percaya. Memang kekuatan di atas Master. APA? Hormat pada Master Ye. Hormat pada Master Y. Rupanya kamu begitu hebat. Aku hebat?
Aku mengerti, senior ingin menyembunyikan identitas. Sengaja beri jasaku. Dia mau kabur. Berdiri. Bunuh adikku mau lari? Adikmu bunuh diri, apa urusanku? Kalau bukan karena kau menghinanya, dia akan nekat kau kawini 8 istri. Semua kau bunuh. Hari ini, akan kutegakkan keadilan. Bunuh bajingan ini. Menikah denganku adalah kehormatan. Mati di keluarga Wang, juga leluhur mereka. Bangga. Benarkah? Kau tak bisa bunuh aku. Aku penerus grup Wang, pewaris masa depan. Kalau kau bunuh aku, semua yang diizini akan mati. Chinan hentikan dia. Kau mau bunuh kita? Benar, kau mau mati. Jangan seret kami. Chinan, sudahlah. Ini bukan kuasaku. Mana orang bayar nyewa? Orang begini pantas mati. Baik. Hari ini kuberaskan balas dendam adikku. Cari mati. Kau tak APA? Tak APA. Benar, Master Liao. Hormat pada Shifu. Hormat pada Master Liao. Yi Huiru, walau kau tembus tingkat Master, lalu kenapa? Master Liao Grandmaster. 1 tingkat di atasmu. Yao Shengping, tak kesengka Cal Master. Tewas untuk keluarga Wang. Manusia mati demi harta, borong demi makan. Aku terima uang, bereskan masalah. Apa salahnya? Akan kebunuh kau sekali. Memang legenda Master. Gerakan gempa bumi mengerikan. Belalang lawan roda, tak tahu diri. Tunggu. Master Liao, membunuhnya sayang, akan kujadikan budak. Seperti adiknya, ibu angku. CIH. Aku takkan setuju. Mau mati? Jangan harap, akan kusiksa perlahan. Rasakan hidup lebih hina. Hehehe, kalian keterlaluan. Banyak pria ganggu wanita. Dia tak boleh mati. Tapi kau bisa. Bunuh dia. Tuan Wang. Aku mau menikahimu. Mungkinkah senior tak ada? Nona. Ada masalah besar. APA. Di pesta keluarga Wang, ada yang bawa giok naga. Senior malah datang ke pesta. Pesta keluarga Wang yang Kessel ini. Siapkan mobil. Tenang saja, Nona. Pencuri giok itu sudah ditangkap Tuan Wang. Berani mencuri giok naga, nyawa 9 kali pun tak akan cukup. Apa katamu? Pencuri giok naga itu sudah kami tangkap. Apa yang kau lakukan ke senior? Mau menghancurkan keluarga Chu? Bukankah giok naga dicuri? Dicuri? Itu saya yang menggadaikannya ke senior. Kalian cari mati. Tidak boleh, aku harus pergi. Meredakan amarah senior. Atau keluarga Chu hancur. APA. Shualan, Jangon. Aku taksi tu. Tuan Wang, lepaskan Chin Ed. Aku terima semua syaratmu. Kesuelan, bukan maksudku. Tapi, lebih cepat begini kan baik? Qin An sudah di ujung maut. Masih berani melawan? Tidak, jangan menikah dengannya. Dia akan menyiksamu sampai mati. Aku binatang, lalu, tak hanya harus menikahiku. Tapi juga berlutut sekarang. Yilat sepatuku, sampai bersih. Suelan, cepat atau lambat, kau akan dinikahkan ke Tuan Wang. Ikuti suamimu. Seperti kata peribahasa. Apapun perintah Tuan Wang, kamu harus lakukan. Kita sudah dewasa, jangan pura-pura Zuki. Benar. Orang linge menyambat Tuan Wang, tapi tak dapat kesempatan. Mau berlutut, lakukan sendiri. Swellen, aku tak akan bayarkan kau China. Sudah Qin An, diam. Demi kamu. Aku rela lakukan apa saja. Aku juga demikian, rela lakukan apa saja. Aku yang akan berlutut. Apa? Tidak. Yi Huiru, kau sendiri dalam bahaya. Masih ikut campur. Setelah kuhabisi mereka berdua, aku akan telanjangkanmu, ikat dengan tali. Seperti anjing betina itu, merangkak di hadapanku. Mimpi, lebih baik mati. Kau cari mati? Takkan kuberi mati mudah, akan kusiksa sampai mati. Kau,
Sudah, Tuan Wang. Jika aku berlutut, kau lepaskan Suelan dan Nona Ye? Senior, jangan berlutut. Dia takkan sanggup menerima. Apa katamu? Aku tak sanggup. Konyol. Dia siapa? Kau kira dia dewa? Atau kaisar? Bahkan dewa pun datang. Tak hanya satu kali lutut. Sembahyang pun tak masalah. Aku pasti sanggup. Dia sampah. Lutut ke Tuan Wang pun kehormatan. Benar, Qin An berlutut ke Tuan Wang. Hari rezeki kehidupan lalu. Bodo semua. Tak ada yang tahan. Lututannya ini. Bagaimana denganku? Kau pun tak bisa. Ada masalah apa dengan Nona Ye? Cuma berlutut kok. Aku tiap hari berlutut. Tak ada masalah. Akan kuat. Dia berlutut padaku. Bisa bagaimana? Nasihat baik percuma untuk yang mau mati. Karena kalian mau mati. Aku tak kelanji. Maksudmu, kalau dia berlutut padaku, aku akan mati? Benar. Akan kuat. Bagaimana aku mati? Konyol. Jangankan Master Liao, orang biasa pun. Apa salahnya menerima penghormatannya? Nona Ye, kurasa lebih baik jangan mengulur waktu. Apakah kau pikir ada yang bisa menyelamatkannya? Nona Ye, aku hargai niat baikmu. Jika bersujud bisa membebaskan kalian berdua, aku rela berlutut. Master Liao. Ini. Dia mencari Angel sendiri. Guru? Apa yang terjadi? Master Liao mati. Beliau sudah wafat. Bencana alam masih bisa dimaafkan. Tapi kebodohan sendiri tak termaafkan. Dia pantas menerimanya. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia benar-benar dewa? Sudah kuduga sesepuh ini orang suci. Bahkan Grand Sir sekalipun hanya mencari malu sendiri. Kau, siapa sebenarnya? Jangan salahkan aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Apakah dia dewa darat? Tuan Qin, ampuni kami. Kami buta matahari. Sudah menghina Tuan. Tidak. Bagaimana mungkin dia menjadi dewa darat? Dewa apa? Kalian main MLM ya? Jelas-jelas dia sudah tua. Tak berguna lagi. Mustahil. Dia cuma sampah. Kalian pasti salah paham. Kau ini siapa? Berani menghina sesepuh. Beraninya kau pukul anak. Bukan kuma dipukul. Menghina sesepuh. Membunuhnya pun masih ringan. Kau. Ini sama sekali bukan urusannya. Benar? Kematian guruku karena kerasukan energi. Guru kami sedang melatih teknik baru dan terkena dampak balik. Oh begitu rupanya? Sudah kuduga, dia tak mungkin bunuh Master Liao dengan bersujud. Benar-benar, aku tak terlibat. Aku hampir mati ketakutan. Kukira dia benar-benar dewa darat. Hampir saja tertipu oleh anak ini. Tuan Wang harus hukum mati dia. Balas dendam untuk guruku. Benar. Walau Commission Master Liao. Bukan salahnya. Tapi dia yang mengacaukan pikiran guru. Hingga menyebabkan kerasukan. Mati karena energi balik. Jadikan dia pengiring jenazah Master Liao. Pengiring jenazah? Baik. Hari ini, dia akan menemani Master Liao. Kalian ini, sungguh tak masuk akal. Suruh aku bersujud. Aku bersujud. Dia sendiri yang kerasukan. Tak ada hubungannya denganku. Kerasukan apa? Masih belum sadar juga? Dia tak kuat menahan. Sujud sesepuh ini. Mati karena hukum langit. Hei Nona ya. Jangan sembarangan bicara. Ini sama saja. Tidak aku pembenar. Mau bantu atau celakai aku? Nona Ye. Dia sendiri sudah mengaku bukan. Jangan puji dia berlebihan. Benar. Kalau dia bersujud, kau pasti mati. Dasar kurang ajar. Coba suruh Qin An bersujud padamu. Lihat kau mati atau tidak. Kukap. Diam kalian semua. Hari ini, semua yang diizini tak boleh pergi. Yang Master Wang, ini bukan urusan kami. Ini semua salah dia. Dia yang menyebabkan ini.
Kau kuma orang rendahan. Sampah masyarakat, belalang yang bisa kuremas kapan saja. Berani mengacaukan rencanaku, hari ini kuhabisi kau. Wang Jinpeng, kau cari Chu, Nona Chu. Beri salam pada Nona Chu. Hormat pada Nona Chu. Ini kan yang minta bantuan perbaiki pedang, anak itu ya? Kenapa dia datang? Jangan-jangan mau minta pengembalian. Jin En, berani sekali kau, beri hormat pada Nona Chu. Hormat untuk Nona Chu. Tak disangka Nona Chu datang langsung ke pesta pernikahan putriku, terlalu baik hati. Siapa bilang saya datang untuk pesta? Wang Jinpeng nekat sekali kak. Hengguel. Patahkan kakinya. Suruh dia belutut. Yang pantas dipadakan adalah kau. Nona, kenapa? Kakek sudah berpesan berulang kali untuk menjaga hubungan baik dengan senior, tapi kalian malah menghina. Kalian mau menghancurkan keluarga Chu? Katanya Nona Chu sangat menghargai Wang Xiao. Kenapa terlihat tidak puas dengan Wang Xiao? Jangan-jangan membuat marah Nona Chu. Pasti karena lain tenaga Nona Chu dikiri sampai marah besar. Benar? Nona Chu, Leontin Naga Anda dikuri dia. Untung saya cepat tahu. Tenang saja. Segera saya akan potong-potong dia. Ambil kembali liontinnya. Kau benar-benar Karinati. Ternyata gadis ini lumayan gelak ya. Senior sedang memberi kode pada saya? Waktunya tepat kau datang. Mereka bilang saya mencuri liontinmu. Katakan pada mereka, apakah saya yang mencuri? Kinolongko, ku tahu siapa dia, berani bicara seperti itu padanya. Kamu siapa? Nona Chu, saya Zhao Shengfeng. Kakak kipar Wang Xiao. Buang dia keluar. Apa? Nona Chu. Kenapa sih? Suamiku salah apa? Aku bertindak, tak perlu jelaskan padamu. Nona Chu, Telong Tenong. Orang ini bilang, Anda menggadaikan liontin padanya. Perkataan yang kurang ajar. Bisa diucapkan, tenang saja. Serahkan dia padaku. Aku pasti buat dia. Menyesal lahir di dunia. Baik-baik. Wang Jinpeng, belum aku putuskan hukumannya. Lakukan seperti usulmu. Hengguel. Bocah, kali ini kau tamat. Perintah Nona? Tar kembali semua hadiah untuk Wang. Batalkan kerja sama proyek. Umumkan pada semua. Siapa yang bekerja sama dengan Wang? Berarti melawan keluarga dan melawan Chu Yunhan. Nona Chu. Kenapa? Kenapa? Tentu untuk membuat menyesal lahir di dunia. Atas dasar apa? Aku. Apa kesalahanku? Yang harus disalahkan. Hanya kau yang buta. Tidak, kau tak boleh berlakukan aku begini. Kau mau hancurkan keluarga Wang? Ini semua salahmu sendiri. Baik. Jika kau tak memberiku jalan, jangan salahkan aku. Bersikap kasar. Semua yang hadiah hari ini harus mati. Kau. Pasti bukan aku. Ini. Raja Yaksa. Mungkul. Ini mantra iblis. Siluman. Kau ini siapa? Wanita ini lemah. Wang Jinpeng, berani kau. Sebagai manusia, kau malah bersekutu dengan siluman. Biarlah membakar situasi. Siluman akan kuasai dunia manusia. Aku hanya mengambil sikap lebih awal. Orang sepertimu inilah. Yang mendiur. Siluman mendapat celah. Lapor ke Raja Siluman. Wanita yang kau cari ada di sana. Siluman, jangan-jangan Wang Xiao selama ini menyumbangkan korban istri-istri sebelumnya. Semua dibunuh siluman ini. Rupanya kau yang bunuh adikku.
Kenapa kau datang? Ratu, sudah ketemu Raja Yaksa. Benarkah? Di mana? Die Grubschenkzian. Karena pengkhianatannya, aku sampai dikejar kultivator tua itu. Hari ini, saatnya membereskan ini. Benar. Bukankah kau ingin balas dendam untuk adikmu? Adikmu bunuh diri karena tak dirasani Raja Siluman. Kala, kakaknya, masih cultivator pula? Bagus. Wanita ini milikku. Dan dia juga Paduka Raja Siluman. Yang ini juga layak. But, takkan ada yang lolos. Kostum aneh macam apa ini? Roleplay. Apa katamu? Buchan. Kalian sampai segininya. Hengkil Siluman, lagi syuting? Sudah cukup. Paduka, semua gara-gara dia. Yang gagalkan rencana. Akan kubunuh dulu dia. Awas, aku bunuh kau dulu. Apa? Nona Ye tewas seketika. Hidup Raja Siluman. Hidup Raja Siluman. Hidup. Hidup. Hidup selamanya. Raja Iblis, ini bukan urusan kami. Ini semua salah dia. Kami rela menyerahkan putri kami untukmu. Benar. Benar, kami setuju. Dan kau juga. Chu Yunhan. Sekarang tahu kekuatanku? Dengan senior di sini. Kau kuma, badut tak berguna. Senior. Dia sendiri sulit bertahan. Masih andalkan dia? Yang mulia, bunuh saja dia. Kau suruh aku membunuhnya? Bercanda ya? Atau senior tak mau melakukannya? Mau aku yang membunuh? Siapa mati duluan sama saja. Bunuh dia dulu. But, aku paling benci padanya. Biarkan dia mati dulu. Aku juga benci pada. Kenapa kau tidak mati saja? Cari mati. Kali ini kau pasti mati. Hari-hari, senior. Berani menyentuh bosku? Cari nyawa. Siapa? Siapa yang bermain? Aku. Alright. Raja Rubah. Yasha, kau berani sekali. Kenapa kau datang? Siapa jaga toko? Chinen. Beijing Gan, sekarang kau berani terang-terangan. Dengan si rubah ini, berkumpul begini? Aku. Apa? Si rubah sialan, kau Kin-an yang brengsek. Sudah berjanji, akan menikahi putriku, tapi malah, bersama si rubah. Swollen, dengar penjelasanku. Itu semua salah paham. Dia kuma pegawaiku. Pegawai? Toko lusuhmu itu, Lalat Puntak City, perlu pegawai? Benar, kenapa tak bilang, dia malah dibayar untuk kerja di tempatmu. Kau memang pintar, memang begitu. Benar seorang master, bisa memberikan pedang legenda, bahkan pegawai, Riba Beriker Sembilan. Hanya tak, apakah dia masih merekrut? Siapapun datang pasti mati. Kukap. Tak ada habisnya. Dengan Raja Iblis di sini. Datang berapapun, cari mati saja. Benar kan, Raja Iblis? Kalau tak bicara, tak ada yang anggap kau baisu. Ada apa dengan Raja? Diam. Ampun, Raja Rubah. Bagaimana mungkin? Raja Iblis legendaris. Sujud pada wanita ini. Siapa sebenarnya dia? Saat kau mengkhianatiku, sudah tahu konsekuensinya. Ini mustahil. Raja Yasa takut pada wanita ini. Padahal wanita ini. Bawahan si pekundang. Apa yang terjadi? Kalian semua gila. Gila semua, kalian gila. Kalian semua gila. Ibu, yang Mas Tawang, tampaknya gila. Suami ideal saya Hailang. Jangan lari. Kemana dia? Mohon maaf senior, sudah melampaui batas.
Apa, Nona Chu sangat menghormatinya? Chu Yunhan belong, Wang Xiao Butamata. Karena menghina dia. Giok naga itu bukan hasil juri. Tak perlu sangkan. Berbicaralah baik-baik. Aku tidak mencuri giok ini. Ini gadai darimu. Senior punya 100 cara untuk membunuh Wang Zhenpeng, tapi dia tidak melakukan kuat tapi rendah hati, tak terukur dalamnya. Cuma buka toko antik biasa saja, bersembunyi di tengah keramaian, tak mau ungkap jati diri. Chinen, giok ini benar. Hasil gadai untukmu, kenapa tak beritahu? Sudah kubicarakan, kalian tak percaya. Bawa uang? Sudah. Kalau gitu, tebuslah benda ini. Tak berguna bagi Kuma. Bayar biaya servis seperti janji. Tenang, senior. Meski tak Anda minta, sudah saya siapkan. Kartu ini terkait identitas Anda. Uangnya sudah di dalam. Ini kartu naga hitam eksklusif. Ini edisi terbatas dunia. Kartu naga hitam eksklusif. Hanya ada 7 di dunia. Berapa isi saldonya? Aduh. Biaya servis 150 yuan. Kok pakai kartu? Hila. Waktu itu senior bilang, 15 miliar. Untung sudah disiapkan, plus tambahan 5 miliar. Semoga senior puas. Soal pernikahan pacarku. Tenang, senior. Keluarga Wang tak akan ganggu. Bagus. Swollen. Kau dengar. Akhirnya kita bisa bersama. Qin An si rubah itu, habis-habisan, membantumu? Aku bersumpah. Kami merenai atasan bawahan. Entah kebajikan apa di kehidupan lalu, hingga bisa disukai senior. Kuperkia. Senior. Jika masih ada yang longsong ganggu Anda, kabari saya. Chinen, menentu kesayang, kenapa tak beritahu? Hino Nona Chu? Andai kau bicara, tak perlu repot, menikahkan Suelan. Betul, Qin An. Di kartu Nona Chu, berapa isinya? 150. Apa? Kuma 150? Ayah, dia minta servis barang. QDG, 150 yuan wajar kan? Jadi selama ini, ternyata begini. Nona Chu, tak bawa uang kecil. Akhirnya, gadaikan gioknya, kesini sementara. Chinen, rejeki nomplok ini, kesempatan langka, tak bisa kau raih. Kau bisa dapatkan, Budiman Chu Yunhan. menginjak puncak kesuksesan. Tapi demi $150 ini, kamu mengembalikan budi, sebesar langit ini. Mime, orang miskin tetap miskin. Si Pekande takkan pernah bisa bangkit. Betapa sia-sianya. Budi Chu Yunhan, 10 miliar pun takkan bisa beli ini. Kau sia-siakan begitu saja. APA, 10 miliar, dia sekaya itu. Bukan cuma kaya, kekayaannya setara negara. Giok naga yang kamu ambil tadi, bisa kuasai keluarga Chu. Orang berambisi mana, akan berbuat begini. Sayangnya, kesempatan cuma sekali. Kau sudah lewatkan. Aku mati kesal. Bodoh sekali. Sampai segini tololnya. Benar, kalau tak peduli diri sendiri, pikirkan kami dong. Sekarang yang Master Wang gila, mahar 10 juta, mobil mewah rumah hilang, kamu harus ganti. Benar? Kalau tak bisa berikan, jangan temui putriku. Idiot, kenapa kalian begini? Jangan tekan Qin An. Uang sebanyak ini, mana bisa dia kumpulkan? Aku tak peduli. Dia yang bikin calon mantu gila. Besartek berguna. Chinen. Pergi. Chinen. Jika dijumlah semua, harganya puluhan juta, mana mampu beli? Apa harus jual tokoku? Tapi dijual pun takkan cukup nilainya. Senior, kita didapu. Apa? Orang itu manusia biasa? Benar, sudah kuperiksa 3 generasi keluarganya. Dia cuma manusia. Pedagang barang antik, kapak langit itu, palsu. Aku Grand Master Tao, tertipu manusia, biasa? Memalukan, anak buah. Serang toko itu sekarang. Hancurkan semuanya. Ton cap rubah des records sans bilan. Sayap. Toko antik Anping.
Sepertinya di sini. Guruku bilang di perjalanan, ini akan ketemu orang penting. Senior yang balas dendamku. Pastilah beliau, sang penyelamat. Tak boleh lewatkan kesempatan dekatkan diri. Kino. Kino, keluar hadapi Mawo. Jean-Shua? Go. Mirid Gunung Chinkoan. Ihuiru. Apa maksudmu di sini? Ini urusan Kian Kun. Tak perlu lapor pada kalian. Ini urusan Tai Shuzong. Hormatilah senior untuk minggir. Akan ku kembalikan budimu nanti. Urusan? Urusan apa sampai? Ke sini. Rahasia sekta tak bisa dibocorkan. Kalau ku tolak? Yi Huiru. Jongon Curan Ajar. Barani Gangu Seniorku? Cari mati. Jongon Salakan Aku. Serang. Lalat lawan naga. Jangan sampai dia terbunuh. Diakon, si cantik nomor 1 Gunung Kian Kun. Bawa dia kembali ke sekte. Jadi media cultivasiku. CIH, mimpi kali. Mahar puluhan juta, rumah mewah dan mobil. Mana mungkin aku bisa dapat? Bagaimana kalau aku jual kamu? Jual saja. Laka Karas. Sie Lichik. Diam kau. Dasar tukang ngomong. Kura-kura berharga berapa sih? Kalau gak, sekalian jual kamu. Dasar seneng lihat orang susah. Dasar milak besar. Gak bakal laku 100 yuan. Aku ini Vermilion Bird. 100 yuan saja kau pelet. Barang-barang kaisar di sini, semua artefak suci. Benda manapun, harganya tak ternilai. Sayangnya dia belum menyadari, gak tahu nilai barang. Bukannya kamu si pendekar wanita? Terpetong, Senior. Kok bisa terluka? Tunggu sebentar. Ini bukan obat luka biasa. Lukaku langsung sembuh, dan energi spiritual terus mengalir ke tubuhku. Aku langsung mencapai Grandmaster Sempurna. Lihat, bubuk obat rahasiaku, Manjerkan, darah langsung berhenti. Hanya Immortal Powder Legenda. Yang bisa sehebat ini, senior ternyata bisa membuat Immortal Powder. Dia ini siapa sebenarnya? Terima kasih atas pertolonganmu. Gak perlu seribet ini. Bayar saja langsung. Loh? Jangan-jangan kamu seperti yang gak bawa uang? Aku kasih tahu ya, kali ini gak terima jaminan. Adik Junior YE. Kau pikir sembunyi di sini bakal aman? Akan kuhancurkan toko ini. Venu Kino. Lalu bawa kau pulang untuk jadi media kultivasi. Ibu rompu. Ini kan, preman kemarin? Senior, kenal mereka? Kemarin ganggu karyawanku, Cookizer. Masih bandel juga rupanya. APA America ganggu kamu? Kali ini harus kasih pelajaran. Gimana pedang besarku? Ini kapak dewa pembuka gunung. Senior malah menggunakannya sebagai gantungan baju. Humph. Masih mau menipuku, membawa barang rongsokan. Kau mau tipu aku 2 kali? Ayo sini, tibaluerku. Jika hari ini kau bisa memenggal kepalaku, aku mengaku kalah. Aku bukan orang bodoh. Membunuh itu melanggar hukum.
Apa katamu? Kau cuma ingin aku memulai, agar ku ganti rugi, bukan? Aku tidak bodoh. Kau terus-menerus. Menentends-tu? Jika hari ini kau tak membunuhku, aku yang akan membunuhmu. Kakak senior. Tingkat kesempurnaan guru aku. Senior, makhluk seperti ini tak layak kau basmi sendiri. Serahkan padaku. Apa benar ini? Apa benar, Pang? Dorongan perempuan bisa membuat mundur belasan meter. Dengan kemampuanmu, masih mau jadi preman? Aku malu atas nama preman. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau tiba-tiba melampaui beberapa level sekaligus? Rasakan ini. Serondia. Kalian mengeroyok satu orang, wanita tak bersenjata. Itu sangat keterlaluan. Tunggu aku, pendekar wanita. Pendekar wanita, terima pedang ini. Pedang Etienne. Ini pedang dewa. Ternyata dia ahli. Hanya dengan pedang biasa, menjadi pedang dewa. T'as-tu pas? Itu hanya barang palsu. Serondia. Kakak senior, pedang ini asli. Bagaimana bisa asli? Pendekar wanita memang hebat. Seperti adegan film. Kakak senior. Level kesempurnaan agung. Ditambah pedang dewa ini. Kami, bukan tandingan. Main dure. Main dure. Penampilan menyedihkan ini, persis seperti yang terakhir kali, sama persis. Ini. Pedang ini. Dewa sejati. Saka, untukmu. Benarkah? Tentu saja palsu, tidak perlu uang. Menjadi suci dalam daging. Bisa dengan mudah mengeluarkan pil spiritual. Guru, kau benar. Inilah dermawan saya. Guru, aku tahu apa yang harus kulakukan. Senior, uang tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Aku bersedia memberikanmu sesuatu yang paling berharga bagiku. Apa itu? Ini tidak baik. Chinan, kau Beijinggan. Swollen, kenapa kau datang? Kau tidak ingin aku datang? Swollen, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku menyelinap keluar untuk bertemu dengan tak disangka. Kau malah memperlihatkan ini padaku. Baru saja pergi satu wanita penggoda. Sekarang datang seorang pendekar wanita. Kau. Adieu, Xuelan. Dengarkan penjelasanku. Ibuku benar. Kalian pria. Tidak ada yang baik. Kenapa terulang lagi? Bukankah kau bilang dia manusia biasa? Mana mungkin manusia biasa bisa mengeluarkan pedang Yitian? Kakak senior, aku sudah memeriksanya dengan benar. Dia hanya manusia biasa. Pedang itu, mungkinkah milik Yi Huiru? Benar. Pasti milik Yi Huiru. Gunung Qiankun memang terkenal dengan pendekar pedang wanitanya. Gurunya bahkan ahli pedang yang hebat. Pasti memberikan pedangnya padanya. Lalu bagaimana ini? Dengan adanya Ye Huiru, aku tidak bisa menangkap rubah berekor 9. Bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan diri pada Kaisar Iblis? Zhao Zhi. Jaga terus, tunggu Ye Huiru pergi. Kira, bunuh manusia biasa itu segera. Benar, tidak mungkin Yi Huiru tidak pergi. Lihat kakak senior, orang ini, itu pacar manusia biasa itu. Tangkap dia. Tidak takut memensing. Rubah ekor 9. Senior, apakah kakak salah paham? Haruskah aku bicara padanya? Biarkan dia menerimaku. Jangan membuat masalah bagiku. Senior, Ari. Berani datang lagi. Aku sedang sangat marah. Jika berani, jangan pergi. Aku akan membunuhmu. Senior, lihat cepat.
Wanitamu ada di tangan. Jika ingin dia hidup, tukar dengan rubah Castle. Tidak baik. Swollen telah ditangkap. Senior, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan kakak. Tunggu. Kau tidak lihat kalimat berikutnya. Berani memanggo bantuan, kami bana. Lalu, bagaimana? Apa yang mereka inginkan? Rubah Castle. Bos, Anda sudah kembali. Bagaimana? Apakah kau mendapatkan nyonya bos? Siluman Rubah. Siluman rubah, aku sarankan kau jujur. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kasar. Bukankah tertulis di bayanya 3 kata siluman rubah? Kenapa kalian semua tahu? Pas. Siapa dia? Dia sangat galak. Aku takut. Bos. Pendekar wanita, kau salah paham. Dia bukan siluman rubah. Dia adalah karyawan wanita. Karyawan? Ada operasi seperti ini? Senior. Apakah Anda masih kekurangan orang? Apa maksudmu? Aku juga bisa bekerja untukmu. Tidak perlu. Aku bisa merawat bos dengan baik. Lagi pula, aku membayar untuk bekerja. Membayar? Aku juga bisa. Senior. Ini villa pribadiku. Ada juga mobil sport. Kakak, jika tidak cukup, ada uang. Aku akan mengambilnya. Jangan coba membodohiku. Jika kau punya uang, kau tidak akan menggodaku. APA? Dia menggoda MU? Kupikir Gunung Kiankun, muridnya tidak menikah. Sepertinya, lebih sensual dariku. Kau. Kakak, bisakah kalian tenang sedikit? Ini semua salahmu. Kakak ditangkap oleh Sang Shuo. Mereka membawanya pergi. APA? Pas. Apakah yang dia katakan benar? Baik, aku pergi. Atau, kita lapor polisi saja. Tidak ada gunanya. Polisi tidak bisa menyentuh mereka. Dan jika mereka terpojok, kakak akan dalam bahaya. Aku punya cara. Cara apa? Asakan, kau bayarkan aku. Bawa lawu saja. Lawu, apa gunanya membawa kura-kura? Untuk memikul mereka dengan tempura. Bawa kaisar Suanwu sekalian. Aku tidak takut pada mereka. Aku tahu apa yang kulakukan. Kau yakin? Jujur. Sudah jam berapa ini? Kenapa masih memikirkan wanita? Ayah, Anda salah paham. Aku berencana menggunakan wanita ini untuk menukar siluman rubah ekor 9. Wanita ini sangat cantik. Mata hitam, tahi lalat biru. Ternyata dia gadis spiritual. Sayang sekali, sudah dewasa, tidak banyak gunanya. Ayah, Anda tenang saja. Aku pasti akan menangkap siluman rubah ekor 9 hidup-hidup. Leluhur akan keluar dari Penggasinga. Jika kau menangkap siluman rubah ekor 9, leluhur pasti akan sangat senang. Ya. Kakak senior, gadis kecil ini lumayan cantik. Kakak senior, bagaimana kalau selagi anak itu belum datang, Anda bersenang-senang dulu? Apa yang kau bicarakan? Apa aku orang seperti itu? Bawa dia ke kamarku. Biar ku periksa. Apa dia menyembunyikan senjata? Ya. Pergi. Berhenti. Aku sudah membawa orangnya. Bebaskan istriku. Koberani datang ke sini. Kalian seks Haishu hanya bisa melakukan hal-hal rendahan seperti ini? Untuk menghadapi siluman rubah sepertimu, kenapa harus bicara moral dan kebenaran? Lepaskan dia. Aku akan pergi denganmu. Baik, orang untuk orang, barang untuk barang. Kau yakin bisa? Bos tenang saja. Aku punya cara sendiri. Aku hitung 3 detik, lalu kita bebaskan orang bersama. Bagaimana?
Selamat atas terobosan leluhur. Berkat mengekstrak beberapa gadis spiritual, jika tidak mungkin bisa menerobos secepat ini. Sayang sekali, gadis spiritual sangat langka. Jika kita bisa menemukan reinkarnasi Kaisar King, bisa dibayangkan betapa kuatnya. Leluhur, reinkarnasi Kaisar King, bukankah itu hanya legenda? Memang legenda, tapi reinkarnasi Kaisar King dikenal sebagai putri kaisar. Selain itu, tubuh spiritual, konon kekuatan spiritualnya, tersegel dalam tahi lalat biru. APA? Terlahir dengan tubuh spiritual, tanda lahir berwarna biru. Kenapa? Kau pernah melihatnya? Pernah. Orang itu sekarang berada di keluarga Zhang kami. Apa? Di mana? Shuo'er sedang menggunakannya untuk menukar rubah roh ekor 9. Apa? Anak durhaka. Meskipun rubah roh itu berharga, dibandingkan dengan reinkarnasi Kaisar King, dia hanyalah puncak gunung es. Di mana Shuo'er, kita harus mendahuluinya, sebelum dia menukarnya. Hentikan dia. Aku tahu kau akan curang. Kau juga sama. Bagaimana kalau kita berdua mundur selangkah? Bagaimana? Oke. Chinen. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siluman Ruba. Kali ini, ke mana kau akan lari? Pas. Cepat Mau kabur? Tidak semudah itu. Hei, kau mau mengkhianati kami? Bunuh yang laki-laki. Sisakan yang perempuan. Un tuc Mangilankanda Agaku. Jangan takut, sayang. Tenang saja, kalau dia berani mendekat, aku tebas dia. Pakai barang palsu ini. Sudah tipu aku sekali. Mau tipu aku lagi? Serang. Shixiang. Kapak dewa ini asli. Ini tidak mungkin. Lonte Kelastri ini, dari mana dia dapatin senjata sakti? Apa yang terjadi? Aku belum juga menebas. Dia sudah tumbang. Shixiang. Buru Tangkap Ro Ruba. Jangan sampai ada masalah. Main dure. Ayo datang, Cubana Cow. Sayang, sudah aman. Tenang, cepat kita pergi. Dia gimana? Ya harus gimana? Lapor polisi. Hormat pada leluhur Shang. Selamat leluhur Shang. Kesaktianmu sempurna. Mana perempuan itu? Lapor leluhur. Aku sudah menukar wanita itu. Dangan Roruba. Ini benar-benar dapat dengan mudah. Dasar brengsek. Leluhur. Aku kenapa? Ada apa? Dasar buta. Siapa suruh lepas? Perempuan itu? Melepas wanita itu adalah reinkarnasi Kingdi. Reinkarnasi Kingdi? Roruba ekor 9 memang berharga. Tapi dibanding reinkarnasi Kingdi, bagaikan kunang-kunang versus rembulan, pasir versus bintang. Kalau bisa persembahkan reinkarnasi Kingdi ke Raja Iblis, keluarga Zhang pasti dapat kemuliaan tertinggi. Tuan Putri ternyata reinkarnasi Kingdi. Pantasan saja. Kubilang Bas, kok bisa tertarik dia? Leluhur tenang, aku akan segera. Tangkap dia kembali. Dia takkan pergi. Leluhur jangan marah. Shuo'er. Paling tidak roh rubah sudah ditangkap. Dia bisa jadi tumbal Raja Iblis. Kita akan aman. Cepat ke Gunung Tais. Laporkan pada Junxiang. Kami menemukan calon reinkarnasi Kingdi. Selain itu, kami juga tangkap roh rubah. Sekarang dia di penjara bawah tanah. Baik, aku segera berangkat. Berani-beraninya mengincar Putri Kingdi. Kalian cari mati. Kalau Kingdi asli, kami tak berani. Tapi dia sekarang manusia biasa. Bukan cuma Junxiang. Satu orang keluarga Zhang pun bisa menghajarnya. Oh ya? Putri Kingdi punya pelindung dewa sejati. Apa katamu?
Kau bohong soal dewa. Dewa sudah bereinkarnasi. Sekarang dia di mana, tak ada yang tahu. Lagi pula, bahkan kalau dia datang, kami tak takut. Raja Iblis akan bebas dari Nine Heavens. Begitu aku mempersembahkanmu untuk Kaisar Iblis ini, 9 dunia ini akan menjadi kerajaan Kaisar Iblis. Kalian manusia tega, mengabdi pada bangsa iblis? Pengkhianat. Ini arus zaman. Kami hanya mengikuti kondisi yang ada. Kau bangsa iblis, darah dan dagingmu pantas untuk persembahan. Ini kehormatan bagimu. Mimpi. Kau pikir siapa dirimu? Penyihir. Tempat ini sudah kupasang perangkap. Aku sarankan, jangan melawan sia-sia. Aku kalah darimu, tapi kau juga tak bisa lawan dia. Kaisar Sunyu, Anda satu-satunya harapan. Apa? Jangan-jangan sandaranmu cuma kura-kura ini? Kau cari malu sendiri. Kaisar Sunyu, demi atasan kita, tolong selamatkan aku. HMPH. Mengandalkan kura-kura untuk menyelamatkanmu, kau pikir dia Suanu suci? Tepat sekali. Jika dia Suanu, aku jadi kura-kura. Ini Suanu suci. Jam berapa? Adikmu belum pulang? Dasar anak bandel. Nah, rupanya si pecundang ini yang bawa kabur anak. Ayo pergi. Ibu, hentikan, lepaskan. Aku tak mau. Cepat pergi. Bakan jika tuan Wang mati, kote tap tak panta. Dengan kondisi Suelan, banyak pria kaya mau menikahinya. Kita harus maksimalkan keuntungan. Kau perlakukan Suelan seperti bara, kalian masih manusia? Anak yang kubuat, hakku untuk atur. Sesuka hatiku, urusanmu apa? Dasar miskin. Miskin tapi mau menikah, mau temui anakku lagi, mimpi. Uang segitunya berharganya? Tak peduli perasaan Suelan? Kalian egois, mengabaikan Suelan sama sekali. Bukan urusanmu, yang kami lakukan, untuk kebaikannya. Sulan Mazimuda. Tak paham prioritas. Kami orang dewasa, sedang cari pasangan terbaik. Kau tak mengerti. Dia anakku, aku yang melahirkannya, aku akan menikahkannya dengan siapapun. Semua boleh. Kecuali si miskin sepertimu, Fikandeng Tak Diderima. Ibu benar. Sangga c'est tu. Tuan Zangshuo. Lo, Onda Kenal Seya. Pernah bertemu di pesta sebelumnya. Neke, siapa dia? Orang penting? Lebih dari sekadar penting. Bu, keluarga Zhang adalah salah satu klan tertua. Pengaruh 1000 tahun. Setara dengan keluarga Chu. Setara dengan Chu? Berarti sangat kaya dong? Lebih dari sekadar kaya. Dibanding dia, Tuan Wang hanya ulat. Bu. Ya? Seya setu Judonganda. Wanita ini. Paling baya salapili suami. Seperti kondisi Nona Zhao, tidak boleh menikah dengan sampah masyarakat kelas bawah. Jujur saja, saya sudah mengagumi Nona Zhao sejak lama. Hanya tidak ada kesempatan. Hari ini kebetulan Anda di sini. Saya ingin melamar Nona Zhao. Don't. Saya sanggup bayar mas kawin 10 miliar untuk menikahi Nona Zhao. Apa? Berapa katamu? Bu, jangan dengarkan dia. 10 miliar. Keluarga Zhao akan kaya raya. Selain itu, saya akan sediakan villa di Pankak Gunung agar Anda bisa menikmati hidup mewah. Kakak Sulanya, mulai sekarang, Onda Sodara Kandung Seya. Lawan Seya, uang saya saja bisa menghancurkan si miskin ini. Bagus, ini sangat bagus. Sihir kakak Sulang ini, sungguh jenius. Tanpa usaha, berhasil merebut secara sah reinkarnasi Kaisar Hijau. Tidak, saya tidak setuju. Kamu siapa sampai berani, Kepen Kemubo, ikut berbicara? Kami yang bertanya. Tuan Zhang tenang saja, kami tak pernah mau Suelan nikah dengan si miskin. Kalian tak boleh begitu. Dia ini orang gila, baru saja menculik Suelan. Kalian melakukan ini, akan selekhakan Suelan. Ikutmu menderita, baru menyiksanya. Tuan Zhang tampan berkelas, tapi ganteng. Justru kamu yang gila. Bu, jangan dengar omongannya.
Saya menyukai Suelan lama. Cuma ingin mengajaknya makan di rumah. Tahu diamantu. Memarahi saya. Saya. Apa? Ada hal begitu? Kin-an, sampah, sengaja menghalangi hidup tenangnya? Bukan begitu, Bu. Chinan berkata jujur. Jangan percaya dia. Dia benar menculikku. Kin-an yang menyelamatkan, sampai bisa pulang. Orang ini adalah bangsa terkutuk, kalian Takpol, mendorongku ke neraka. Suelan tidak mengerti. Ini Tuan Sang, buktinya mencintaimu. Bonjaga, Camarilla. Lihatlah, lihat. Ani Senyor. Bu, kakak dan kakak ipar. Barang-barang ini hanya sekadar hadiah. Silakan diterima. Tuan Zhang ini terlalu baik. Bu, nikahkan Suelan dengan saya. Hadiah ini belum seberapa. Mau, tentu saja mau. Jangan main-main, saya takkan menikahi. Sulan, kau sudah dicuci otak. Saya hanya ingin memberimu hidup layak. Apa saya salah? Tidak salah, Tuan Zhang mana mungkin salah. Benar kata Tuan Sang. Lihat penampilan, Zhang Shuo gagah perkasa, lebih ganteng dari Kin-an. Dilihat status, Tuan Zhang adalah pewaris keluarga kuno bela diri, posisi tinggi dan berkuasa. Dihormati ribuan orang. Kalau nilai kekayaan Tuan Zhang bisa keluarkan 1 miliar dengan mudah, dia, mungkin 100 rupiah pun tidak bisa keluarkan. Siapa bilang aku tidak bisa? Kenapa bawa 150 rupiah lagi untuk mempermalukan diri? Bukan maksudku 150 rupiah, belum dipakai ini, mending simpan saja, untuk pusaka keluarga. Kartu hitam naga? Dari mana kau dapat ini? Kakek, Anda memanggil saya? Yunhan, kau bisa berjasa bagi keluarga Chuku. Ah, ada apa, kakek? Aku baru tahu kau diberi identitas pemilik pedang dewa. Saya, Pak? Dia mungkin saja reinkarnasi Kaisar Agung dulu. Kaisar Agung apa? Benar. Dulu, Kaisar King meninggal. Kaisar Agung menyegel diri, memasuki reinkarnasi. Dan di sisi Kaisar Agung, ada artefak dan binatang suci yang terikat pada tuannya. Akan selamanya mengikuti Kaisar Agung. Pedang Shinyuan ini dulu digunakan Kaisar Agung di Jiu Waitian untuk membunuh iblis. Aku tahu dia kuat, tapi tak kusangka sekuat itu. Kini, Kaisar Iblis akan segera lahir. Hanya Kaisar Agung yang bisa menekannya. Yunhan, cepatlah, kembalikan pedang Suanyuan pada Kaisar Agung. Pedang ini hanya di tangan Kaisar Agung. Bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Yunhan mengerti. Kartu ini cuma buat nipu orang. Isinya cuma 150 yuan. Berani kau mempermainkanku? Tuan Zhang, ini kenapa? Kau pikir aku bodoh? Kartu ini adalah satu-satunya di dunia. Kartu naga hitam. Bahkan aku pun tak punya. Harus ada deposit lebih dari 100 miliar. Apa? 100 miliar? Mungkinkah Nonach memberimu bukan 150? Tapi 150 miliar? Sebanyak itu? Aku juga tidak tahu. Tidak, ini tidak mungkin. Palsu. Kartu ini pasti palsu. Kakak senior, sekalipun kartu ini asli, kita harus bilang, itu palsu. Memang palsu. Sudah kubilang orang sepertimu, sampah rendahan, mana mungkin punya, satu-satunya di dunia, kartu naga hitam tertib. Ah, jadi palsu lagi? Bagaimana kalau kalian periksa dulu? Jangan gegabah begitu. Tidak perlu diperiksa. Bibi. Saya bersedia menambah 10 miliar lagi, untuk menikahi Nona Suelan. Berapa? Tambah 10 miliar lagi? Suelan Dengga Tidak, lihat, Tuan Sang baik sekali padamu. Bu, bagaimana jika 150 miliar itu benar? Apa ibu mau demi 20 miliar melepaskan? 150 miliar ini dari Nona keluarga Chu. Pasti tidak mungkin palsu. Sulan bilan kobodo. Kotak perkaya.
Nona Chu ini, apa mungkin menghabiskan uang sebanyak itu di toko jeleknya ini untuk membeli barang? Hanya karena sungkan, mengeluarkan kartu palsu untuk menutupi. Benar, meski Chu Yunhan punya banyak uang, mana mungkin memberinya? 150 miliar. Pasti palsu. Siapa bilang palsu? Nona Chu. Kenapa kau datang? Senior. Pedang Shenyuan Yang and American terlalu berharga. Yunhan tak pantas menerimanya. Saya datang untuk mengembalikannya. Apa? Pedang Xuanyuan. Ini bagaimana mungkin? Pedang Shenyuan adalah pedang Kaisar Agung kuno. Kenapa ada padanya? Di toko bobroknya itu, semua barangnya palsu dan murahan. Nona Chu. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Ditipu. Berani sekali. Barang milik Kaisar Agung, kau berani bilang palsu? Kakek bilang Kaisar Agung sekarang belum tahu jati dirinya. Benar juga. Malah dibully oleh orang-orang rendahan. Orang-orang ini benar-benar cari mati. Kakak, jika keluarga Chu ikut campur, akan sulit jadinya. Taku tapa, lebih baik mati semua. Nona Chu, berapa banyak uang di kartu ini? Iya, berapa banyak uang yang kau berikan? 200 miliar, bukankah? Kau meminta 150 miliar padaku? Berapa? 200 miliar. Bukankah kau meminta 150? Aku tambahkan 50. Maksudku 150 yuan. Jadi kau menambahkan 1 unit ya? Benarkah? Di kartu ini ada 200 miliar? Bu, jangan senang dulu. Nona Chu ini mau kembalikan barang. Uang ini pasti akan dikembalikan. Betul. Nona Chu pasti sudah sadar, mau menuntutnya. Siapa bilang aku mau kembalikan uang? Senior, tenang saja. Uang di kartu Black Dragon ini tidak akan kukembalikan sepeser pun. Bu, sekarang kau tidak akan menentang. Aku dengan Qin An kan? Sudah kubilang. Anak Qin An ini, sejak kecil sudah berbakat. Masa depannya pasti, kaya raya. Mana mungkin ibu membencinya? Ibu paling menyukainya sejak kecil. Benar, benar. Qin An ini rupawan. Berbaka. Sekilas saja, adik ipar yang baik. Kenapa kalian berubah wajah begitu cepat? Qin An, apa yang kau katakan ini, bukankah kita semua keluarga? Benar, benar, benar. Lalu dia? Siapa ini, ibu tidak kenal. Kalau begitu, mati saja kalian. Mungkinkah kau mau merampok? Benar. Hari ini, Zhao Xulan. Harus kubawa pergi. Lepaskan istriku. Anakku. Xiaowen kau. Akan kehabisai kau. Lehekon, sudah kubilang dia itu mesum. Ketahuan kan? Bunuh mereka. Zhang Gongxi akan ça tue pas. Bu. Kau ya, Zhang Shua, inikah Kara Sektaisu? Chu Yunan. Kusarankan jangan ikut campur. Atau Kubunu Kojuga. Benarkah, senior? Pinjamkan aku pedang Xuanyuan lagi. Ambil saja, pakai sesukamu. Lemahnya kamu. Kukira kau hebat, kalah sama wanita. Senior, apa yang harus dilakukan padanya? Dia melakukan banyak kejahatan. Menggoda karyawan wanitaku. Dia juga punya istri. Melakukan semua hal buruk. Harus lapor polisi, biar dia mendekam di penjara. Lapor polisi. Mazuk Panjara? Di dunia ini, tidak ada yang bisa memenjarakanku. Panjaranya Zanshu. Oh, begitu? Kalau begitu, bunuh saja. Sayap. Kamu tidak boleh membunuhku. Aku dari sekte Taisu. Muri Tutama Generazi Ketiga. Juga dari keluarga bela diri kuno Zhang, pewaris masa depan. Kamu tidak boleh membunuhku. Aku masih menyukaimu, ekspresi sombong tadi. Sayap. Beranin ya kau. Ayah. Zampa. Bahkan seorang wanita pun tak bisa kau atasi. Dia. Dia punya pedang Xuanyuan. Pedang Xuanyuan?
Bagus. Menemukan pedang Suanyuan untukku. Setelah kuserahkan pada Yang Mulia, pasti akan ada hadiah besar. Bermimpi. Tingkat pencuri tua itu jauh lebih tinggi dariku. Bahkan dengan pedang Suanyuan, aku bukanlah tandingannya. Biar aku bantu. APA? Pedang Etienne? Baik, bagus sekali. Pedang Yitian. Aku tak menyangka ini, Pedang Suanyuan dan Yitian, dapat muncul bersamaan. Sepertinya langit membantuku. Sekte Teibu. Dua pendekar wanita. Apa sih dia? Telapak kapas penghancur tulang. Orang tua bangka, beraninya kau menyerang diam-diam. Tak punya malu kau. Dasar bocah, cari mati ya. Chinen, apa yang harus kulakukan? Suelan, pergi ke lemari. Lacey Carriga. Ambil obat rahasia buatanku, obat luka. Baik. Penawar racun? Telapak kapas penghancur tulangku. Sama sekali tidak ada penawarnya. Kecuali aku sendiri yang menyalurkan energi untuk menetralkannya. Jika tidak, kau akan menggantikan mereka berdua. Untuk mengurus mayatnya. Bahkan jika kalian memiliki pedang suci. Lalu kenapa pedang suci di tangan kalian? Hanyalah sia-sia. Serahkan pedang suci itu baik-baik. Mungkin aku bisa memohon pada ayah untuk mengampuni nyawa kalian. Jangan harap. Kau tak pantas menodai pedang suci. Mencari mati. Ayah. Mereka berdua mati begitu saja, sayang sekali. Serahkan mereka padaku. Biar Perlaon. Kusiksa sampai mati. Qin An sudah ditemukan. Apa ini dia? Ya, benar ini dia. As-tu tirabanda apa? Mau menyelamatkan mereka dengan ini? Kau mau menambah ginjal mereka? Apa Qin An ini benar bisa? Tidak masalah, ini buatanku sendiri. Ah, kenapa aku merasa? Ini sepertinya tidak meyakinkan. Kau pikir diri siapa? Bisa meracik obat sendiri? Senior, aku percaya pada... Aku juga percaya, senior. Aku. Kan ku bilang tidak mungkin. Sekarang urusan jadi simpel. Tak perlu kukerjakan sendiri. Mengantarkan mereka ke alam baka. Bagaimana Qin An bisa begini? Mereka tidak matikan? Aku juga tak tahu. Ayah, bunuh dia. Gadis kaisar itu akan jadi milik kita. APA? Kau jelas kena pukulan tulang melelehku. Seharusnya tak bisa berdiri. Tidak mungkin. Tulangmu seharusnya sudah remuk. Aku merasa sangat perkasa. Ramuan ajaib APA ini bisa menyembuhkan luka, seketika, dan kekuatan tembus batasan. Senior, bagi sampah seperti ini, tak perlu kau turun tangan. Biar aku pedang datang. Hari ini aku jadi tangan dewa, membasmi bajingan tua ini. Dan aku. Dengan kemampuanmu, jika kakekmu atau Shengu Chenkuan Detong, mungkin aku gentar. Membunuh kalian, semudah membalik telapak. Tadi membiarkanmu, selamat sekali. Tapi kali ini, keberuntunganmu habis. Ayah, ada apa? Hanya segini, kukira kau hebat, langsung ambruk. Tadi dia bukan tandinganku. Ini kekuatanku? Sangat dahsyat. Langsung mencap tahap maha. Ramuan senior, membuatku tembus 2 tahap besar. Sanggar ajaib. Aku juga. Yang sehebat ini. Pasti hanya legenda. Kelfuzi. Yang seajaib ini. Terima kasih senior. Cepat bangun. Kenapa berterima kasih? Ini hasil usahamu sendiri. Ini berkat pil fusi senior, yang meningkatkan kekuatan. Pil fusi? Pil legenda tertinggi.
Pasti tidak ada. Tidak mungkin. Pil fusi apaan? Itu cuma telur kura-kura, Puler Nurija Air Matakaking, dan akar pohon. Racikan rahasia, obat pereda otak. Itu harus menguliti kulit Suzakuku. Lagian kamu, dia memukul sampai nangis. Hanya untuk setetes air mata. Akarku tercabut semua. Siapa lebih menderita? Mimeng. Lau di mana ya? Mungkin belum tahu. Teller yang dia tetaskan dengan susupaya. Digoreng oleh Kaisar Agungnya? Yang mulia, Apa yang terjadi padamu? Siapa yang bisa melukaimu? makhluk suci, Xuanwu, makhluk suci. Apa? Bagaimana Suanwu bisa muncul? Sebenarnya apa yang terjadi? Rubah sembilan ekor caver. Dan, putri Kaisar Hijau yang bereinkarnasi. Apa? Apa yang kau maksud? Putri Kaisar Hijau bereinkarnasi? Benar? Putri Kaisar telah muncul. Luar biasa. Ini benar-benar pertolongan langit. Tangkap sang Putri Kaisar. Raja Iblis akan jadi penguasa abadi. Magister Sikong. Orang suci Nanfeng. Kemunculan Putri Kaisar. Berkumpul segera. Apa? Putri Kaisar muncul? Bagus. Putri Kaisar telah lahir. Rubah sembilan ekor juga ada. Ini berkah untuk Raja Iblis. Nona Zhou Qinan, masih di tangan mereka. Oh iya. Lepaskan karyawan perempuanku. Rubah iblis itu sudah diserahkan ke Raja Iblis. Sekarang mungkin sudah dimurnikan. Benar, saat Raja Iblis muncul. APA, kalian akan mati. Kalian. Kau memang pantas mati. Bisa langsung membunuh. Senior sengaja menyiksa mereka. Serangannya kejam sekali. Raja Iblis takkan memaafkan. Masih berani melawan? Cubana kau. Bos, saya kembali. Rame sekali di sini. Ini. Kau tidak apa-apa? Dengan Kaisar Xuanwu MU, apa yang bisa terjadi? Berarti sia-sia saya pukul mereka. Maaf kepada kalian berdua. Tidak mungkin. Leluhur sendiri yang menjaga. Bagaimana mungkin melepasnya? Jangan-jangan leluhur celaka? Mustahil rubah kecil itu bisa mengalahkan leluhur. Sudahlah, yang penting kau aman. Kalau begitu, kedua orang ini, silahkan diperlakukan semau kalian. Jangan kotori tempatku saja. Berani-beraninya. Yang mulia. Selamat kau aku. Yang mulia tolong saya. Sampah kecil saja tak bisa diselesaikan. Kakek tua, sudah berapa umurmu? Tidak tinggal di rumah saja. Buat apa keluar? Apa katamu? Taiksu, sebagai pemimpin istana, berani mengkhianati umat manusia. Takutkah kau pada hukuman dunia? Bising, tampar mukanya. Penyepuh tua pembunuh sukuku, hancurkan tempat tinggalku, kebencian lama dan baru, hari ini, akan kupertanggungjawabkan. Dengan kemampuanmu? Pinjam pedangmu. Hati-hati, Yang Mulia, ini adalah pedang Suanyuan. Pedang Suanyuan, pas sekali, akan kuhabisi sekaligus. Penjahat tua, bersiaplah mati. Kekuatan siluman ini tiba-tiba meningkat drastis. Ini berkat kalian, Jeket Hadak. Aku takkan dapat kesempatan ini. Bagus, memang anak didikku Anping, karyawanti toko antik. Qinan, orang-orang macam apa ini? Kok bisa sehebat ini? Hormat pada sesepuh Nanfeng. Dasar tua bangka, berani menyergap diam-diam. Tak malukah kau? Untuk melawan siluman, tak perlu menggunakan etik pertarungan. Hormat pada Magister Sikong. Sayal, 3 sesepuh datang bersama. Tak Kasenka. 3 sesepuh sekte Shushan, berani bersekutu. Menganggap musuh sebagai tuan. Bahaya, 3 sesepuh bersatu. Kita bukan tandingan. Sesepuh, dia reinkarnasi Kaisar Hijau. Jiwa putri kekaisaran. Serahkan putri kekaisaran. Aku akan mengampunimu. Hah?
Kalian tua-tua ini, berlagak sakti, menganggap kami lemah? Di hadapanku, tak ada yang berani bicara begitu. Boss, aku tak apa-apa. Jangan khawatir. Sesepuh, bunuh dia langsung. Tinggalkan putri dan rubah suci, dan 2 gadis roh. Persembahkan pada Raja Siluman. Pasti Raja Siluman akan puas. Tidak mau menyerah? Matilah kalian semua. Ingin putri kekaisaran, lewati mayat kami dulu. Baiklah, akan kupenuhi. Tak tahu diri, seperti belalang menghadang kerida. Semut menggerakkan pohon. 3 tua-tua ini sangat kuat. Jika aku ikut kalian, kalian akan bebaskan Kin'an? Jika tak ingin mereka mati, ikutlah dengan patuh. Tidak boleh, Yuela, jangan ikut mereka. Mereka 3 orang tua gila. Apa katamu? Senior, cepat pergi. Jangan sampai putri kekaisaran. Jatuh ko tanggan mereka. Andaikan senior sadar diri, membunuh mereka berdua, pasti mudah. Pas, cepat panggil Lau Liu. APA. Lau Liu, kau serius? Mereka bisa apa? 3 sesepuh tak terkalahkan. Tak ada gunanya memanggil siapapun. Sesepuh, bunuh dulu si anak ini. Benar. Anak ini aneh, bunuh saja dulu. Aku tak bisa menilainya. Dia ini. Hindari masalah. Bunuh sekarang. Jangan. Apa? Mangkingka? Inikah yang legenda sebut? Tumbuh di ke-9 langit. Pelindung abadi 9 dunia. Dewa Liu? Dewa Liu? Mustahil. Bukanlah Dewa Liu sudah layu, seiring wafatnya Kaisar? Apa-apaan? Aku sedang bermimpi, pohon ini bergerak tadi. Benar Dewa Liu, ku tahu tak salah kenali. Bos, dulu Dewa Liu yang menyelamatkanku, dan menaruhku di pintumu. Oh begitu. Saat itu dia yang bertindak. Dulu, kenapa kau bantu Siluman? Jangan takut. Bahkan Dewa Liu. Hanya Jelman Sinyu. Kita bertiga bersatu. Tebang pohon ini. Bos, aku bantu. Kalian. Tak sia-sia ku jaga kalian. Bos, serahkan pada kami. Lalu, tak kusangka saat gentik kau tak mengecewakan, tapi niatmu kuhargai. Ini bukan urusanmu, pergilah kau. Hahaha Kin'an, kau sungguh mengagetkanku. Saat ajal menjemput, masih memanggil. Anjing kucing buat bantu. Kira kami pawang hewan? Buang waktu. Matilah semua. Ord. Phoenix suci, meong. Hewan purba ganas. Tianlang Shin. Dewa Serigala Langit. Waktunya mengulur waktu untuk Kaisar. Ini Kaisar Xuanwu? Lawu, kapan kau bisa bicara? Ke-9 langit. Semua makhluk suci ada di sini? Tak mungkin. Berapa tahun mereka menghilang? Kenapa ada di sini? Aku tahu. Mereka sedang jaga putri kaisar. Berdasar apa? Toko antik kumuh ini punya hewan suci? Mereka hewan peliharaan kaisar. Lalu dia. Nyonya. Kalian memanggilku apa? Tenang Nyonya. Kami akan melindungi Anda. Kaisar Iblis, berikan aku kekuatan. Bahaya. Mereka persembahkan jiwa untuk Kaisar Iblis. Matilah semua. Transformasi Iblis Bagaini terlalu lemah. Lau Liu, jangan keras-keras, nanti tak ada yang dimainkan. Benar, Bertin Jadianjing, sudah cukup. Sekarang giliranku menghajar. Kalau begitu mayu. Aku sudah merasakan kesenangan sekali. Sisakan 2 kesempatan untuk kalian. Hah? Ini semua siluman. Chinan, apa yang kau pelihara ini? Mau kabur? Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Ada apa ini? Gempa. Akhirnya aku bisa keluar.
Apa-apaan ini? Sile. Jangan-jangan Kaisar Siluman. Wahahaha. Kaisar Siluman telah muncul. Kami semua adalah... Aduh, ayah. Rubah spiritual. Perempuan suci. Semua ini disiapkan untukku. Makanan lezat. Mimpi. hancur kau siluman. Biar aku. Aku juga ikut. Makhluk susi empat penjuru. Terlalu lemah. Bagaimana dengan aku, tua bangka? Bos, aku tidak kuat lagi. Jangan bayarkan dia menyerap. Rubah spiritual dan putri kaisar. Atau takkan ada yang bisa mengalahkannya. Wahahaha, Kaisar Siluman. Dia putri kaisar, perwujudan kaisar hijau. Kaisar hijau. 1000 tahun lalu, aku membunuhmu. Belum sempat mencicipi rasamu. Kali ini, akan kucicip rasamu dengan baik. Kepalanya dari besi apa? Cari mati. Hai bro, aku hanya bercanda. Chinen. Tak perlu cari dia lagi. Dia sudah kubunuh, hingga hancur lebur. Kaisar hijau. Akan kuantarkan kau ke kaisar. Tunggu kuambil tenaga spiritualmu. Aku penguasa 9 langit. Ya. Sialan. Selamat Kaisar Siluman. Lepaskan dia. Suara ini. Son Kaisar. Apa? Jangan-jangan. Sudah kuduga. Dia, benar kaisar. Sayal. Chengel. Kali ini, aku takkan biarkan kau terluka lagi. Kaisar akhirnya sadar. Terima kasih atas usahamu, sisanya serahkan pada... Apa, dia ternyata. Kaisar. Kalian pengkhianat, mari sinilah. Jonggon. Baik. Dulu aku tak sempat membunuhmu, selalu menjadi penyesalanku. Kali ini, aku akan balas dendam. Ayo hadap. Marika mana? Mereka bertarung di Jiwiti. Nasib 9 dunia di tangan kaisar. Kondisi sekarang bagaimana? Bahaya. Raja Iblis bersatu dengan suku-suku. Meski kaisar sekalipun, tak mungkin kalahkan semua suku. Kita hanya bisa berdoa. Dulu dia bisa kalahkan Raja Iblis. Kali ini pasti bisa juga. Bahaya. Aku tak bisa merasakan. Situasi Jiwetin. Pertarungan berakhir. Saipa menang? Aku tak bisa merasakan. Jika Raja Iblis menang. Habislah kita. Bagaimana kalau kita kabur? Tidak, aku akan ke Jiwiti. Aku akan mencari dia. Aku ada di sini.